Pak Kadis, Bu Kadis dan dari Pak Dedi. Bagaimana Kang Bambang? Karena waktu sudah cukup petang, secara singkat saja. Tetapi tolong yang agak emosional, karena agar hidup kembali nuansa Geger Cilegon ya, karena Geger Cilegon itu cenderung memiliki tensi emosi yang sangat tinggi. Kang Bambang tolong jangan bicara soal hal-hal yang terlalu teoritis. Katakan sesuatu yang betul-betul Kang Bambang rasakan tentang Geger Cilegon. Kalau soal bagaimana cara Kang Bambang nulis buku, ya oke, kita bisa bicara dengan waktu ya. Kang Bambang dipersilakan untuk menyampaikan apa sebetulnya yang membuat Kang Bambang begitu berjibaku untuk menulis buku Geger Cilegon yang kata Pak Dedi adalah semacam resum dari buku yang ditulis oleh Kak tersebut. Silakan. Ya, ini sebelum saya sedikit mengulas, ini harusnya Pak Haji Nasir biar duduk di sini dulu dengan Kang Alfian biar duduk di sini karena biar ada fotonya. Karena peranan Pak Haji Nasir ini terhadap bagaimana saya menggali peristiwa itu luar biasa. Sebentar. Harusnya dengan Pak Haji Nawawi. Sebentar. Tadi kamu udah bisik-bisik. Ya. Beliau-beliau. Beliau minta bicara tidak mau hari ini. Iya. Tapi kalau ini memang harus. Kenapa? Karena power yang membuat saya energi saya sehari satu lagi sudah keburu keluar ke Pak Haji Nawawi Sahib. Oh tadi ada perluannya. Iya. Jadi biar duduk di sini walaupun sebentar biar ada dokumentasinya. Oh, wajib. Iya, karena luar biasa gitu. Pak Haji Nawawi Sahibnya nih duduk di sini di depan. Iya. Dipersilakan Pak Nasir, Pak Kiai. Iya. Tapi ini jangan nolak lah. Tadi boleh ditolak. Iya, jangan nolak lah karena ini orang-orang yang memang punya peranan. Dipersilakan. Peranan penting di dalam peristiwa Geger Cilegon, penulisan Geger Cilegon saya ini ya. Pertama kali memang awalnya saya cuma menulis biografi salah seorang pejuang Geger Cilegon, Haji Ahya. Tetapi lama-kelamaan saya tertarik dengan cerita ini. Dan tadinya tidak punya keberanian saya. Setelah ketemu dengan Pak Haji Nawawi Sahib, disitulah saya punya keberanian gitu. Artinya sama sih tentang itu tak lawan gitu. Karena ada itu sebenarnya Pak. Aja barangkali itu aja. Kedua kemudian di TTG itu pameran teknologi tempat guna, nggak tahu sebabnya apa Kang Aden yang menyelenggarakan ya di Lehenipet. Beliau ini berdua ini hadir mendampingi saya gitu. Ini kata saya berarti ada yang mendorong gitu. Jadi tidak mungkin sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Jadi ada yang mendorong sehingga disitulah saya semakin semangat dan semakin kuat gitu. Barangkali kalau dari saya itu aja. Oke, silakan diskusi. Ya, tebakan dulu ya. Saya mau kasih terlebih dahulu ke Pak Haji Nawawi Sahib soal tadi. Kenapa berani pasang badan untuk Kang Bambang buku ini? Kita dengarkan ya. Dipersilakan. Terima kasih waktunya. Langsung saja. Sebenarnya Pak Bambang ini murid saya yang cerdas. Karena awalnya belajar budaya, akhirnya saya kirim coba tentang sejarah. Di tengah perjalanan Pak Haji Nasir takut. Saya langsung mau Pak Bambang teruskan, bangun menghalangi, saya yang akan di depan. Karena selama ini persoalannya Geger Cilegon itu ngambang, hanya judul pahlawan Geger Cilegon, pahlawan Geger Cilegon, tapi secara sejarahnya itu baru nalar dari mulut ke mulut. Itu yang ada. Makam Ki Wasit juga di mana? Ini bikin bimbang. Ada yang bilang di SMA Ki Wasit, ada yang bilang di samping sebelah toko Somi ke depannya. Ada juga yang katanya kepala yang dibawa ke Belanda. Ada juga yang katanya ditembak di Cisiih, jembatan Cisiih. Dan bahkan masyarakat Cisiih meyakini bahwa Ki Wasit itu tidak mati dan ternyata punya istri di sana. Ini yang harus ditelusuri. Pendapat yang tokoh-tokoh yang ada di Cisiih di sana, Ki Wasit itu tidak mati. Ki Wasit itu ada dan beranak pinak di Ciucur sebelah sana, di ujung. Jadi dan bahkan ada pejabat yang mengaku masih ketua Ki Wasit. Dokter siapa yang kepala kemenang Akademi Pak Mencari Sam itu adalah cicit dari Ki Wasit, mengaku cicit Ki Wasit. Di sana itu dipanggilnya Syekh Wasit, bukan Ki Wasit, Syekh Wasit.
Nah ini sehingga saya mencoba ke Mbak menggaransi secara nyaman untuk menulis sejarah ini. Coba ditulis Pak Bambang. Karena kita dulu mendirikan Lembaga Budaya Cilegon, saya menggagas tahun berapa itu tahunnya? 2012 ya. 2012 saya menggagas membentuk LBC, Lembaga Budaya Cilegon. Cuman karena saat itu terseok-seok ya, maka pas begitu disambut oleh pemerintah, kita juga mencoba. Saya punya sedikit pemikiran, kita bentuk, coba kita ciptakan petisi Geger Cilegon. Petisi Geger Cilegon ini yang kita ambil dari tokoh masyarakat dan para kiai. Siapa yang tanda tangan? Sudah ketua MUI kecamatan, dia seorang tokoh, dia seorang kiai. Dan sampai saat itu juga ketua MUI Cilegon juga Pak Haji Dimyati juga ikut tanda tangan akhirnya. Sehingga hasilnya ya harus segera terrealisasi di Cilegon. Yang pertama, Geger Cilegon diperingati bahwa ini Hari Pahlawan Daerah. Yang kedua itu harus ada monumen, terus juga para pahlawan nasional, ya termasuk museum, dan nama-nama jalan agar dikenang seperti ini. Sebenarnya setiap tahun peringatan Geger Cilegon itu ada beberapa pointer yang dari petisi Geger Cilegon itu, ya alhamdulillah setiap tahun ada. Jadi intinya saya menyambut baik dengan jadinya buku Geger Cilegon agar generasi ke depan juga tahu. Dan ini juga perang Geger Cilegon. Tentu perang itu bukan satu orang. Saya tidak mau ya, bukan sentimental, tidak mau sejarah ini yang diketahui hanya Ki Wasit saja atau Ki Arsatoyo saja. Karena ini perang itu banyak. Kalau berdua itu berarti kan berantem nih. Nah ini yang harus sekali, sehingga potensi-potensi ini yang saya katakan tadi, baik lokasi-lokasi sejarah perangnya, nama-nama tokohnya, untuk diabadikan di nama jalan. Maksudnya generasi saya masih mengenal Wasit siapa, ya satu Geger Cilegon itu apa, tapi ke anak cucu kita belum tidak. Nah maka itulah ketimbang nama-nama yang tidak dikenal dan tidak familiar dan tidak ada kaitannya dengan Banten, kenapa tidak kita diperdakan? Sebenarnya perdanya sudah ada, tinggal revisi saja. Nah itulah harapan kita. Kenapa Geger Cilegon ini setiap tahun untuk diperingati dalam rangka mengenal kejuangan, sehingga anak-anak kita paham arti kejuangan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nawawi Salim, luar biasa. Dari emosi kita dapat merasakan bahwa itu dikatakan dari perasaan terdalam, ya. Artinya ada kepedulian yang betul terhadap tanah lahir. Sebelum saya mengkonfirmasi soal Pak Haji Nasir yang ketakutan itu apa, di samping saya ada Pak Kiai Alwian sebagai pengurus besar Al-Karya. Bagaimana responnya Pak Kiai Songo? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sangat senang ya berada di tengah-tengah teman-teman yang memang fokus pada kajian-kajian sejarah Cilegon. Namun saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, bahwa cerita sejarah dan peristiwa sejarah itu dua hal yang berbeda. Cerita sejarah yang di luar dogma agama, seperti cerita kisah Nabi Musa dan sebagainya, itu kan nggak perlu pembuktian, harus cukup yakin saja. Adalah buah penafsiran terhadap peristiwa di masa lalu berdasarkan bukti-bukti, dokumen dan sebagainya, sehingga dengan menggunakan metode-metode tertentu, sehingga cerita sejarah ini mendekati akurasinya itu kepada peristiwanya, kejadian sesungguhnya. Jadi saya tidak tahu metode penulisannya ini seperti apa, tapi yang penting adalah ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dan timnya tentang heroisme. Nah ini yang perlu kita juga bareng-bareng, masyarakat kita yang sudah antisosial
yang sudah individualistik, perlu menggali apa hikmah di balik peristiwa Geger Cilegon. Hikmahnya apa? Jangan tiap tahun kita harus pahlawan Super pas 10 November tapi nggak pernah mau menggali hikmah. Yakni ideologi heroisme yang apa? Mengapa mereka mau bersambung nyawa, rela berkorban, memiliki sifat kepahlawanan? Nah, ini yang di generasi muda kita yang sekarang sudah mulai terkikis. Nah, ini yang perlu ditumbuhkan dari hari kepahlawanan, penulisan buku-buku kepahlawanan adalah bagaimana menumbuh kembangkan kembali sikap masyarakat yang sosial profetik, kemudian masyarakat yang memiliki jiwa kepahlawanan, kepedulian dan sebagainya. Ini yang paling penting di tengah masyarakat kita yang sudah semakin individual. Yang kedua, saya mendapatkan satu cerita tentang, saya pernah bertanya kepada Pak saya, Pak Kiai Haji Fatullah Sabun, terkait kuburannya Pak Kiai Wasid. Sebenarnya ada dua cerita dari Pak Kiai Haji Fatullah Sabun dan Pak Kiai Rahmatullah Sabun. Dua-duanya adalah Pak saya. Pertama saya nanya ke Pak Kiai Fatullah, Bah, ini kuburannya Kiai Sabun itu di mana? Kuburannya Kiai Wasid itu di mana? Dia bilang, beliau almarhum mengatakan begini, saya itu tidak pernah diundang diajak sama abah itu untuk ziarah ke makam Ki Wasid yang ada di Cilegon situ. Nggak pernah. Abah itu yang ngajak ziarah saya itu ke makamnya Ki Abbas yang ada di makam aja. Itu orang tuanya Ki Wasid. Nah, ini kenapa Ki Samun tidak mau menziarahi ke makam yang di Cilegon itu? Saya menilai ada dua hal. Satu, memang Ki Samun nggak mengakui itu kuburan Ki Wasid. Atau Pak Kiai Samun tidak mau menziarah itu karena memang dia tidak mau terindikasi dihubungkan dengan pergerakan politik, pergerakan perlawanan, pemberontakan dan sebagainya. Karena Pak Kiai Samun juga punya misi perlawanan yang lain. Kalau perlawanan ini juga kemudian diidentifikasi oleh Belanda sebagai bibit-bibit perlawanan, ini juga berbahaya bagi misi Ki Samun. Jadi dua. Pertama, memang mungkin Ki Samun tidak mengakui makamnya Ki Wasid itu dari Cilegon. Yang kedua, mungkin Ki Samun tidak mau menziarahi karena takut terindikasi misinya dia juga, nggak mau menziarahi sana. Itu yang pertama cerita dari Pak Kiai Fatullah. Yang saya analisis itu dua hal. Yang kemudian, waktu saya kecil pernah nanya cerita Ki Wasid itu gimana Pak Kiai Rahmatullah Samun. Bah, itu gimana ceritanya Ki Wasid? Ki Wasid siapa bilang mati? Nggak mati. Nah mungkin ini ada keselarasan antara cerita Ki Samun dengan cerita Ki Rahmatullah, cerita Kiai Fatullah. Ada keselarasan. Yang satu Ki Samun mungkin tidak mengakui. Ternyata anaknya juga Pak Kiai Rahmatullah mengakui bahwa kisah Ki Wasid tidak meninggal, tidak mati. Tapi kalau saya buku bacanya Kartono ya, itu ditembak oleh satu pergu peleton Belanda, Kapten siapa ya? Nah itu yang membunuh. Apakah itu sebuah propaganda? Biasanya Belanda itu kalau menaklukkan satu pertempuran, pimpinannya itu dihabisi, kemudian diceritakan walaupun nggak ketangkep. Kayak Sudirman, dibilang Sudirman sudah ketangkep, gerilya mulai meredup waktu awal 1949. Nah jadi itu cerita seputar Ki Wasid di antara keluarga kami. Kemudian kenapa Ki Wasid perlu berangkat ke Serang? Ini yang cerita juga dari keluarga. Mestinya ada serangan umum. Ada serangan umum dari Serang, kemudian Cilegon. Berhubung serangan umum ini nggak jalan, di Serang mati karena melakukan gerakan pemberontakan, maka Ki Wasid berangkat ke Serang pagi harinya. Barang habis bertempur, pagi harinya berangkat ketemu di Toyomerto. Mestinya nggak perlu Serang. Kalau memang di Serang terjadi gerakan yang sama, padahal itu hasil rapat seperti itu. Ini cerita keluarga. Ini cerita keluarga bukan hasil penelitian utama. Cerita keluarga yang turun temurun bahwa Ki Samun atau Ki Wasid itu nggak perlu berangkat ke sana. Karena mestinya Serang itu sudah terkooptasi juga sama. Ya gerakan yang sama, harus sangat hukum. Mungkin itu yang saya sampaikan. Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun semangat ideologi heroismenya dari suatu peristiwa sejarah yang ditulis dalam buku sejarah. Jangan sampai buku sejarah ini
cuma ditaruh di lemari, anak-anak kita ceritakan. Saya tuh kalau bukunya kisah pun, bukunya apa, saya ceritakan kepada anak saya. Ini kakek kamu dulu terang. Dulu kalau orang miskin tuh nggak mau kisah itu didiamkan, dibela. Itu saya tanamkan semangat kepahlawanan itu kepada anak saya agar tertanam jiwa kepahlawanan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai, luar biasa. Tidak berdasar pada yang dibaca dari buku, tetapi adalah warisan yang turun-temurun di keluarga, kisah sejarah yang dari istilahnya A1 ya. Menarik sekali. Tadi saya sempat berpikir harus mendalami apa yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi. Dan sekarang saya ingin mendalami dari apa yang dituduhkan Pak Haji Nawawi Shahid kepada Pak Haji Nasir tentang Pak Haji Nasir ketakutan. Kenapa? Pak Ngomong tolong mic-nya agak dekat dan yang Haji ya, dipersilakan Pak Haji Nasir. Boleh tepuk tangan untuk Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semua yang saya hormati, sebelum saya menjelaskan apa yang saya takuti, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa saya datang ke sini ini mengapresiasi tentang penerbitan buku ini. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, baru pertama kali ini saya sampaikan, yaitu permintaan maaf dari guru saya, Bapak Sartono Kartodirjo, saya yang merinding, yang mengarang buku Pemberontakan Petani Banten itu. Karena waktu itu saya berguru dengan beliau tentang social movement, gerakan-gerakan sosial di Indonesia di sosiologi UGM. Beliau menyampaikan pada saat itu, ini saya, karena baru pertama kali ini saya sampaikan, permintaan maaf Pak Sartono kepada orang Banten. Tolong sampaikan Sid, tolong sampaikan Sid, panggilnya Pak Alwian, Pak Sartono itu ke saya wasit. Karena saya studinya itu gerakan sosial khusus tentang Ki Wasit. Dan pada saat itu saya membuat makalah pengaruh tarekat Qadiriyah Naksabandiyah terhadap pemberontakan petani Banten di Cilegon. Kenapa beliau minta maaf? Karena memang penelitian beliau itu hanya pendekatan sosiohistoris saja, berdasarkan pendekatan literatur, tetapi tidak mengeksplorasi tentang tempat-tempat di mana Tubagus Ismail, tempat di mana Haji Ishak, tempat di mana Ki Wasit, tidak mengeksplorasi tempat-tempat itu secara geografis. Beliau hanya menulis tentang buku itu, tetapi itu sebetulnya dulu bukan buku ya, tapi tesis, disertasi doktornya bukan di Leiden, di Amsterdam itu. Berdasarkan penelitian sosiohistoris, mengambil data-data baik yang ada di Leiden, memang datanya ada di Leiden, kemudian juga ada di perpustakaan di Belanda dan lain sebagainya. Intinya itu. Terkait dengan persoalan ketakutan itu, sebetulnya ketakutannya itu khawatir Pak Bambang ini patah arang. Patah arang di dalam proses penggalian tentang geger Cilegon. Saya mengapresiasi kepada Pak Bambang soal geger Cilegon 1888 dengan pemberontakan petani Banten 1988 sebetulnya tidak ada bedanya. Pak Bambang lebih stressing kepada Cilegon, sementara Pak Sartono stressingnya adalah skup Banten. Karena memang berdasarkan penelitiannya, skup perencanaan pemberontakan itu bukan hanya di Cilegon,
tapi di seluruh Banten. Sehingga dibentuk kemudian di dalam buku itu siapa-siapa pimpin yang ada di Serang, siapa-siapa yang di Tanara, teknisnya seperti apa dan lain sebagainya. Hanya kebetulan peristiwa pertamanya itu ada di Cilegon, yang kemudian seperti Bung Alwian ceritakan pergi ke Serang. Sebetulnya kalau di Serang itu sudah Trung, peristiwa bukan lagi geger Cilegon, tapi sudah geger Banten. Lepas dari persoalan dengan teori-teori milenialisme dan lain sebagainya, ingin membentuk Banten sebagai kesultanan, menghidupkan lagi dengan latar belakang Banten yang pemberontak dan lain sebagainya. Tetapi inti dasarnya adalah bagaimana Banten ini lepas dari penjajahan. Itu saja saya kira Pak Bambang. Saya mengapresiasi kenapa Pak Bambang telah melengkapi guru saya. Guru saya tidak mengeksplorasi tentang tempat, tentang siapa keturunannya dan lain sebagainya. Pak Bambang sudah melengkapinya di sini. Di mana tempat kuburannya. Artinya apa yang dikemukakan oleh Profesor Sartono itu sudah terrealisir di Cilegon. Kalau Pak Sartono masih hidup, akan saya sampaikan, Pak, saya misalnya sudah tidak ada Pak Profesor Sartono. Beliau adalah guru besar di UGM dan khusus mata kuliah Social Movement, yaitu gerakan sosial melalui pendekatan-pendekatan sosial historis. Walaupun memang dikatakan beliau adalah ahli sejarah terkemuka baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Saya kira itu saja. Saya terima kasih Pak Bambang. Saya juga sudah baca bukunya, nggak usah saya resensi lagi. Dan waktu Pak Bambang ingin membuat tulisan buku ini, saya mencoba memberikan satu resensi, ya Pak Bambang ya, resensi buku pemberontakan petani Banten, dan saya kasih judul Kronik Geger Cilegon 1888 yang khusus berbicara tentang kroniknya, tidak berbicara latar belakangnya, peristiwanya seperti apa, rapatnya di mana, kemudian pada nyumput kemana, yang di masjid ditarik Belanda ke gunung apa namanya itu, Gunung Gede ya, Gunung Gede, kemudian ya udah di situ lengkap lah. Saya kira itu saja Pak, berhubung waktu sudah sore. Dan tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya bedah buku ini bedah buku yang gagal, katakan oleh saya, karena tidak ngopi, tidak merokok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita, Sir. Ya, karena dasarnya belajar nanti pergerakan sosial, kalimat terakhirnya menyuruh kita bergerak. Oke. Bergerak. Itu tadi paparan yang luar biasa dari guru-guru kita. Saya sebetulnya ingin mengajak teman-teman tanya jawab, saling tanggap menanggapi. Tetapi apalah daya, petang hampir sampai pada puncaknya. Perpisahan harus segera dimulai. Oleh sebab itu, saya sebagai moderator berterima kasih kepada Kang Bambang sebagai penulis, kepada Pak Haji Dedi sebagai pembedah, kepada Pak Kiai, Pak Haji Nasir, Pak Nawawi, dan tentunya kepada kawan-kawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon. Tepuk tangan. Hari ini luar biasa. Next kita bikin bedah buku di bawah pohon, ada kopi dan ada rokok. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini aja nih, ini.
sini semua dong. 1, 2, 3. Pak, ngadep nih matanya tuh ini kan. 1, 2, 3. Langsung upload. Ini kan bukan saya. Oh, ada saya masuk. Tolong jangan ada suara dulu ya. Tolong jangan ada suara dulu ya, Kang.